pertemuan pertama Jokowi Ma'ruf sampai di mana? Mari bicara spesifik, mari menyoroti hal yang lebih spesifik lagi. Saya ingin bicara soal praktek berdemokrasi. Ke Bang Mardhani aktivis dan masyarakat sipil menilai ada kemunduran yang nyata dalam kehidupan demokrasi kita. Dilihat dari sejumlah indikator. Sampai kemudian menuding pemerintahan Jokowi itu berperilaku represif. Saya ingin tanya, itu penilaian yang juga Anda rasa beralasan atau itu berlebihan? Saya tanyanya bukan ke sebelah sini tapi ke sebelah sini, karena saya ingin tahu kalau oposisi itu akan mengiyakan begitu saja apa kata aktivis atau sesungguhnya punya penilaian yang berbeda? Saya mulai dari perubahan Pak Jokowi dulu, nak, izin ya. Dulu waktu di Solo ketika beliau ingin mereformasi atau memperbaiki kualitas pasar, dialognya bagus sekali gitu loh. Sehingga akhirnya masyarakat bisa menerima. Sekarang ini saya sedih ketika Pak Jokowi bilang kalau sampean nggak setuju ya sampean ke MK itu loh. Belum lagi tanggal 8 demo nggak ditemui, tanggal 20 demo. Ini demo loh. Sebelumnya waktu di Solo Pak Jokowi nggak perlu demo tapi mendatangi. Jadi memang ada perubahan di sosok Pak Jokowinya. Tidak ingin kebisingan, ingin efisiensi, ingin efektivitas, dan dalam tanda kutip Undang-Undang Omnibus Law salah satu yang menunjukkan 79 undang-undang digabung jadi satu, cuma 64 kali pembahasan di dalam masa pandemi dengan anti klimaksnya harusnya tanggal 8 dimajukan jadi tanggal 5. Kemudian berkumpullah berbagai macam hal. Jadi yang Anda katakan yang berubah lebih ke sosok personalitinya Pak Jokowi yang tercermin dari bagaimana ia memerintah, begitu? Ada hubungan karena begini nak, everything rise and fall on leadership. Negeri ini bagaimanapun tetap bergantung kepada yang namanya satu orang. Gini, Pak Jokowi satu presiden. Beliau memilih sekitar 50 orang, the best talented person in Indonesia menjadi kabinet, baik itu menteri ataupun kepala lembaga. 50 orang ini milih 500 dirjen. Ini orang-orang terbaik lagi. 500 dirjen ini milih 5.000 direktur. Tapi keseluruhannya bergantung kepada satu orang. Apa kata satu orang ini akan menentukan. Dan sekarang ketika kita menghadapi demokrasi yang tidak seimbang, oposisi yang sangat luar biasa kecil dengan koalisi, harusnya Pak Jokowi hadir menjadi penyeimbang untuk menyehatkan demokrasi. Ini sebaliknya. Bagaimana Mas Bimo? Berlebihan kalau dibilang Pak Jokowi pemerintahannya berperilaku represif? Represif yang seperti apa ya? Kita lihat sajalah. Kita lihat jurus demokrasi di era sekarang ini kan bisa kita lihat dari berbagai bentuk ya. Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu kayak gitu tuh. Coba dia. A buat kebohongan, A buat kejujuran. Minus. Enggak, saya gini loh. Maksud saya bahwa era saat ini saya melihat malah interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablasan dan nggak ngerti siapapun bisa menginterpretasikan demokrasi itu semau-maunya gitu loh. Tanpa melihat kita ini memakai sistem demokrasi ini untuk apa gitu loh. Jadi yang saya lihat bahwa di era Pak Jokowi saat ini dalam era diskusi dan di era ruang publik diisi dengan berbagai teknologi media baik itu mainstream online maupun medsos, ini sesuatu yang tanpa kendali. Dan karena jadi kalau itu kritis di era sekarang ini, saya kira itu sesuatu yang harus diapresiasi bahwa kekuasaan tidak mungkin tidak harus ada kelompok kritis untuk check and balance. Tapi harus dibedakan mana itu masalah hoak dan hasutan. Dan saya kira apa kita mau kembangkan terus yang namanya hoak dan hasutan ini. Dan itu ada batasan dan batasannya bukan oleh Jokowi tapi memang undang-undang ITE itu. Saya ingin lempar ke Bang Ferry. Bagaimana Bang Ferry? Saya melihat begini Mbak Nana, bahwa wajah Jokowi sesungguhnya itu adalah yang saat ini. Yang lain itu yang direkayasa oleh tim dari Solo, Jakarta dan kemudian menjadi presiden. 17 tahun direkayasa. Jadi begini, ada yang 32 tahun. Ada yang 32 tahun ya.
di dalam berbagai literasi soal hukum tata negara dan politik ada yang namanya kutukan periode kedua. Di periode kedua itu tidak hanya muncul berbagai skandal, tapi watak asli seorang presiden. Dan watak aslinya seperti apa? Ya represif. Di era Represif yang mana? Ya, makanya saya mau ceritakan, Mas Arya. Kita melihat di era Jokowi seorang yang membawa bendera pusaka di penjara. Itu eranya Jokowi. Ada 5 anak muda yang bermimpi Indonesia bebas dari korupsi meninggal. Apa respon Jokowi? Dari tindakan para aparat. Hari ini orang berkumpul rame-rame seluruhnya membahas ada undang-undang yang tidak melibatkan publik sama sekali. Jokowi sadar betul dan tahu betul banyak bolong dan salahnya pembuatan undang-undang ini. Oke. Jokowi tidak peduli. Jadi tindakan-tindakan yang kemudian disusul, ada tindakan penangkapan orang yang mestinya kalau Jokowi betul-betul gaya solo yang dipakai, dia tentu akan ajak semua orang berbicara dengan cara-cara elegan, cara-cara demokrasi. Orang yang menangkap lawan politiknya sudah pasti represif. Undang-undang yang tidak melibatkan banyak orang, pasti undang-undang yang represif. Ada teorinya. Teori undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik pasti dan pasti, kata Nonet dan Salzenik, represif. Kalau mau membantah mestinya ya diperlihatkan bukti apa bahwa Jokowi demokratis. Tidak ada saya lihat. Undang-undang DPR. Nah, cara pandang ini segini loh. Yang view kita itu melihat kecenderungan sekarang ini justru saya melihat terjadi anarkisme demokrasi. Terjadi sesuatu di mana semua ingin menangnya sendiri. Rocky ingin merasa bahwa apa yang dia kemukakan adalah demokratis. Oke. Siapapun berhak untuk ngomong soal demokrasi. Gini ya. Jadi saya melihat bahwa ya ada keseimbangan lah. Bahasa dulu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ini soal bangsa. Dan Kita ini mau bikin bangsa yang kayak apa? menurut Anda Rocky Gerung tidak memikirkan bangsa? Oke, saya terangkan ya. Enggak, dia berpikir mengenai demokrasi. Gini Dia ya. berpikir soal demokrasi kita hargai. Bagaimana Bang Rocky? Bangsa ini mau jadi apa, Rocky nggak terlalu peduli. Saya terangkan dulu, Mau Bang. bubar, mau bersatu, mau apa, yang penting demokrasi. Ya, Rok? Gini Tanya ya. dulu, Rok. Gini. Kenapa nggak, Rok? Begini ya. Seandainya ada partai oposisi, maka seluruh caci maki, hinaan itu difilter oleh partai, disampaikan sebagai pikiran politik. Jadi kekacauan ini terjadi karena Presiden Jokowi bilang nggak perlu oposisi. Karena itu dia langsung berhadapan dengan suara toa, lemparan, caci maki itu. Saya mengucapkan itu juga karena nggak ada fasilitas untuk menitipkan pikiran saya kemana coba. Partai sebelah kananmu Mardhani nggak bisa. Berapa persen itu? Dia lakukan hal yang sudah. Dan bukan soal partai. Jokowi bilang nggak boleh ada oposisi. Ini bukan soal kelembagaan. Pak Jokowi bilang kan, Mungkin secara demokrasi normatif, Rob. Gini ya, Nggak gini. secara normatif gimana? Oke. Saya mau komentari Mbak Nana. Substantif terus ada. Komentar saya begini. Saya ingin lempar ke Mbak Irma Suryani, politikus Nasdem yang ada di ujung sana, ada di Lampung, sudah bergabung dari Lampung. Mbak Irma, bagaimana Anda kalau Anda ada di studio di sebelah sini, Mbak, sebelah kiri saya. Karena saya ingin minta Anda menanggapi teman Anda, Rocky Gerung, Mbak Irma. Baik Nana, yang pertama saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu, baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah yang kedua, ingin saya sampaikan. Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling benar, dan paling demokratis. Ini bahas Jokowi apa bahas gue? Begini Nana, Kita tahu nggak, dengarkan. Nana? Kalau di zaman Soeharto, Nana, kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky ini udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada itu. Udah dimarsinahkan orang seperti orang dua ini. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Ferry tadi ngomong seenak-enaknya juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih.
cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu gitu ya. Apa kita ini udah bener gitu loh, Rob. Oke, Sorry ya. silakan Bang mau Ferry. jawab Nana, sekaligus Nana, dua saya komentar belum ini ya. Jadi kalau zaman Soeharto katanya Anda sudah Ya. hilang, Bang Ferry. Ya, Saya mesti jawab dulu kan dia. Saya belum Saya itu, saya belakangan itu. Ya. lagi. Sedikit lagi aja. Nana. Silakan Mbak Irma. Mohon maaf, saya mau sampaikan begini. Jangan pernah mengatakan bahwa Jokowi represif. Demo berjilid-jilid ya, berjilid-jilid dan bertubi-tubi. Emang dilarang? Enggak, difasilitasi kok. Tapi kalau orang melakukan ujaran kebencian, memprovokasi seperti Rocky ini, kalau saya presiden udah saya tangkap di Rocky Gerung. Yes, Itu aja gitu. Nana. Oke. Salam. Silakan Bang Rocky. Gini ya, saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi Ini tanda penting, saya komentar nih. dari Ini demokrasi komentar itu. nih. Jadi Saya kita mau lihat kasih begini tahu ya. Rocky. Gini. Cara berpikir Soal- busuknya Rocky itu kayak gini. Ya, Dia oke. pakai narasi-narasi. Bisa. Tunggu. Saya terangkan. kritis. Yes, oke. Tapi Kalau saya Aku akan kamu terangkan. balik-balik logika. Dia nggak ngerti apa itu kritis, apa itu kriminal, apa itu. karena mulutnya kotor dan bau. Oke. Oke. saya Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.